Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat dan mendengarkan di mana telah viral video Hasto di dunia media sosial yang katanya dari Rusia telah dibuka. Dan dalam video tersebut Hasto beromong-omong dan menuduh Bapak Jokowi telah melemahkan KPK pada waktu itu, dan tentu saja pernyataan tersebut sepertinya tanpa bukti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hasto sendiri dalam video tersebut. Dan video selanjutnya adalah reaksi dari netizen yang dimana Hasto hanya omong kosong dalam video tersebut, tidak ada bukti, hanya memfitnah Bapak Jokowi. Nah, tak perlu lama-lama sahabat, kita lihat dan dengarkan videonya berikut ini. Kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika saya menghadiri pidato pemilu dan jalan kebudayaan yang disampaikan oleh Prof. Sulistyowati di UI. Di situ saya bertemu dengan Bapak Novel Baswedan, Pak Rocky Gerung, dan tokoh-tokoh civil society lainnya. Ketika saya bertemu dengan Mas Novel Baswedan, beliau menanyakan ke saya perlu konfirmasi apakah betul PDI Perjuangan yang memelopori perubahan Undang-Undang KPK yang mengkerdilkan KPK di dalam upaya pemberantasan korupsi. Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi, selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetapi ketika ada hal-hal yang positif, selalu diambil oleh Presiden Jokowi tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDI Perjuangan. Atau keuntungan bagi PDIP. Testimoni tersebut sangat tegas dan jelas, menyatakan bahwa tujuan PDIP dalam merebut kekuasaan di Indonesia melalui Jokowi adalah untuk memperoleh benefit dan mengeruk keuntungan yang signifikan bagi kepentingan PDIP. Pernyataan ini mencerminkan pendekatan politik yang lebih mengutamakan keuntungan bagi kesejahteraan PDIP ketimbang fokus pada politik yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Padahal, selama Jokowi menjabat Presiden Indonesia, PDIP memperoleh benefit yang diantaranya adalah jabatan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Ketua Dewan Pengarah BRIN. Sedangkan dalam Kabinet Kerja Jokowi, PDIP memperoleh 4 kursi menteri, dan dalam Kabinet Indonesia Maju, memperoleh 7 kursi menteri. Jadi, kurang apa lagi? Bisnis, proyek, izin tambang, please deh Hasto, tolong jelaskan kekurangan benefit tersebut. Mengapa saya katakan seperti itu? Revisi Undang-Undang KPK termasuk kabar buruk yang disampaikan bahwa itu adalah ulah PDI Perjuangan. Sebagai Sekretaris Jenderal DPD Perjuangan, saya sampaikan kepada Mas Novel, bahwa saya adalah sekjen yang sangat getol menjabarkan perintah Ibu Megawati Soekarno Putri bagaimana PDI Perjuangan memerangi korupsi. Karena itulah tuduhan bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PDI Perjuangan itu sangat salah. Novel Baswedan dikelabui oleh Hasto, yang mengatakan PDIP sangat keras menolak revisi Undang-Undang KPK, namun jejak digital membuktikan sebaliknya. Pada tahun 2015, PDIP mengajukan revisi Undang-Undang KPK kepada Jokowi, namun ditolak. Kemudian, PDIP melalui anggota fraksinya di DPR, Masinton Pasaribu, menginisiasi revisi Undang-Undang KPK, yang kemudian berhasil menggalang dukungan di DPR, sehingga rancangan Undang-Undang KPK menjadi inisiatif DPR. Setelah revisi Undang-Undang KPK disahkan DPR pada tahun 2019 yang lalu, Jokowi tidak pernah mau menandatanganinya hingga akhir masa jabatannya. Pun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan dan perundang-undangan, apabila Presiden tidak menandatangani suatu undang-undang lebih 30 hari,
maka undang-undang tersebut syah menjadi undang-undang. Ya, anggaplah ya, kalau memang video-video yang diluncurkan oleh Pak Hasto itu kita anggap sebuah kebenaran, ya Pak Hasto kan udah ngeluncurin tuh, walaupun banyak netizen atau kita semua atau masyarakat Indonesia kecewa, ternyata dokumen-dokumen yang disimpan yang katanya di Rusia itu ternyata ya itu video-video yang Pak Hasto ngomong sendiri, kayak konten lah gitu ya. Ya, anggaplah kita benarkan yuk. Karena apa? Saya setuju itu dibenarkan video itu. Karena saya melihat ada sesuatu yang sangat penting. Ya, ketika Pak Hasto ngomong ya Pak Jokowi membutuhkan dana 3 juta US dollar untuk menggolkan rancangan undang-undang KPK. Nah, loh, ini harus dibongkar. Apakah benar setiap rancangan undang-undang yang digodok di legislatif, ya, itu selalu ada amplopnya? Kan dengar begitu. Nah, ini nyata nih. Yang menerima juga berarti bagian dari Pak Hasto juga kan, PDIP semua ini. Nah, ini benar, masyarakat harus kejar ini, harus kita menuntut Pak Hasto untuk membongkar bukti-buktinya. Enggak hanya ngomong-ngomong aja, karena ini membuat gaduh loh. Apa benar gitu? Ya. Terus siapa yang ngasih duit gitu? 3 juta US dollar, 50 miliar loh itu. Kemudian siapa yang menerima, anggota-anggota DPR-nya, legislatifnya, semuanya gitu, atau siapa sebut nama? Ayo dong dibongkar dong ini nggak bisa loh ini. Ya, jangan-jangan nih ya, kalau kita lihat dari apa yang dikatakan Hasto ini, jangan-jangan memang tradisi inilah yang terjadi selama ini. Itu ketika ada rancangan undang-undang, Omnibus Law atau apapun cipta kerja, ya selalu gol di parlemen, itu karena disogok ternyata. Buset, 50 miliar sekali ketok palu. Bayangin. Nah, ini nih harus benar-benar Pak Hasto tolong dibongkar. Ya, kita pengen ini dibongkar, jangan omong-omong aja. Kalau Anda cuma ngomong-ngomong aja ini sebuah narasi atau sebuah wacana kosong, kita bisa tuntut Pak Hasto itu karena ini mencemarkan nama baik ya institusi legislatif yang katanya orang-orang hebat di situ. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini meskipun tanpa bukti. Rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi. Video barusan adalah video terkocak di 2025 buat saya, di mana ada orang yang mengakui punya segudang bukti kejahatan Pak Mul yang katanya bisa membuktikan betul-betul. Ternyata cuman keterangan yang dipertanggungjawabkan katanya secara hukum, secara politik, dan secara agama sama Tuhan gitu ya. Ya, padahal dia belum melupakan. Dulu yang ngomong mempertanggungjawabkan omongan ini pernah nyata-nyata fitnah Pak Mul loh. Ini kalau memang mau lihat lagi, saya kasih ingat nih. Sama gini Pak. Tolong si dulu. Tadi temannya nggak usah. Yang bikin saya sendiri. Bagaimana cara saya bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat kejaksaan akan saya bikin. Kalau masih ada yang main-main, tadi yang bikin saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa. Kalau orang menuding seseorang tanpa bukti itu namanya fitnah. Apalagi yang katanya bukti cuman omongannya dia doang, tanpa ada rekaman, tanpa ada ini itu. Dan fitnah ini bukan satu kali dilakukan oleh seorang Hasto Kristianto kepada Pak Mul. Ya, video yang saya sebutkan tadi adalah contoh fitnah sebelumnya. Jadi masih mau percaya? Beneran mau percaya? Mau terus dipinter-pinter? Faktanya kan begitu kan, yang memilih Pak Prabowo itu kan besar kan, banyak berapa kan, tertinggi kan, ya, nggak tahu apa tertinggi, saya belum cek nih tertinggi dunia apa enggak, malah katanya tertinggi di dunia nih, ya, memilih Pak Prabowo ini, koreksi kalau saya salah ya, tapi kalau secara di negara kita yang paling tertinggi saat ini Pak Prabowo, pemilihnya kan, ya, dan itu bentuk kenegarawanan seorang Jokowi, ya, dia menunjukkan ya bahwa begini loh, sebagai mantan presiden kita harus menghormati ketika ada yang mengalahkan kita, ya, ada yang lebih berprestasi dari kita, ya, jangan ya ada yang merasa dia
lebih hebat dari para pendahulunya atau lebih hebat dari yang setelahnya gitu kan. Nah itu mudah-mudahan nggak ada ya, di Indonesia kalau sampai ada mantan presiden yang seperti itu, ya perlu dipertanyakan kenegarawanannya. Dan itu menunjukkan Pak Presiden Jokowi seorang negarawan ya. Bahkan waktu Pak SBY datang juga, Pak SBY juga mengakui kan, ya bahwa Pak Prabowo ini fenomenal karena begitu didukung oleh rakyat, dan dalam sejarah di Indonesia ini yang tertinggi ya saat ini gitu kan. Itulah ya bagaimana seorang Pak Jokowi dan Pak SBY menunjukkan kenegarawanan sebagai mantan presiden. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video di mana video Hasto telah viral di dunia media sosial karena menuduh Bapak Jokowi yang katanya Bapak Jokowi yang melemahkan KPK itu dengan melontorkan beberapa uang dolar, dan sepertinya Hasto hanya omong kosong doang, tidak ada bukti yang valid dari Hasto itu sendiri. Dan begitupun dengan perkataan dari netizen. Bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.